Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam Rabu 2 Rabiul Tsani 1437 Hijriah. Kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin setiap malam Rabu, membaca sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti sirah artinya adalah sejarah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada pasal yang pertama, yaitu pasal tentang permulaan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Dan kita sudah mempelajari pembahasan pertama, yaitu pembahasan pertama adalah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan 21 dari nasab Rasulullah SAW sampai kepada Adnan. Dan sudah saya sebutkan juga bahwa itu adalah nasab yang disepakati oleh ulama-ulama sejarah. Dari mulai Adnan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 21. Ini sepakat para ulama sejarah, dan itu yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nah, dari mulai kita tahu sekarang Adnan itu adalah salah satu dari keturunan Ismail. Nah, para ulama berbeda pendapat dari mulai Adnan sampai ke Ismail. Ini belum ada riwayat yang sahih. Ya, seperti 21 tadi. Tapi mereka yakin bahwasanya Adnan adalah keturunan dari Nabi Ismail, ya. Lihat perkataan Al-Baghawi, saya tambahkan dengan perkataan-perkataan para ulama tentang hal ini. Wala yasihhu hifdhun nasab fawqa Adnan. Artinya tidak sah, tidak sah penghafalan nasab di atas Adnan. Jadi Adnan sampai Ismail itu belum ada riwayat yang sah. Ya, ini satu perkataan Al-Baghawi sebagai tambahan daripada sebelumnya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ilaha huna ma'lumus sihhah, sampai kepada Adnan itu semuanya dikenal sahih, riwayatnya sahih 21 itu. Muttafaqun alaihi bainan nasabin, disepakati oleh para ulama nasab, keturunan semuanya. Wala khilafa albattah, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Wa ma fawqa Adnan mukhtalafun fi, dan di atas Adnan, jadi Adnan ke atas lagi itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wala khilafa bainahum anna Adnan min waladi Ismail alaihissalam, dan tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa Adnan adalah dari keturunan Nabi siapa? Nabi Ismail. Taib, itu sudah kita pelajari. Sedikit tambahan tadi perkataan-perkataan para ulama saja, sehingga menegaskan bahwa itu bukan perkataan saya, tetapi perkataan para ulama bahwa dari mulai Adnan sampai kepada Nabi Ismail itu terjadi khilaf. Taib. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW keturunannya adalah keturunan yang paling apa? Paling baik, paling tinggi, paling mulia di tengah kabilahnya. Lihat sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang menunjukkan tambahan dari apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik kabilah. Jadi kembali menunjukkan keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu min khairi quruni bani Adam, qarnan fa qarnan, hatta bu'ithtu minal qarni alladzi kuntu fi." Artinya, aku diutus dari abad yang terbaik dari keturunan Adam. Per abad. Ya, sampai aku diutus di abad yang aku diutus padanya. Ini menunjukkan tingginya keturunan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini menunjukkan para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi tambahan dari apa yang sudah kita pelajari. Kemudian sekarang pertanyaan timbul, masih pembahasan pertama, ini tambahan, belum saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Tambahan, yaitu pembahasan pertama nasab Rasulullah. Kenapa atau apa rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai nasab yang tinggi? Ini apa rahasianya? Beliau diutus menjadi nabi dan rasul, dan beliau dikeluarkan dari keluarga ningrat, kalau bahasa kita. Keluarga ningrat, keluarga terkenal, keluarga pemuka. Apa rahasianya? Yang pertama, bahwa agar dakwahnya menjadi kuat, karena keluar dari orang yang mulia di tengah-tengah manusia. Agar dakwahnya menjadi kuat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, kaum Arab kebiasaan melihat keturunan. Yang aku pemimpin lihat keturunannya. Wah, keturunannya keturunan rendah, maka tidak akan diterima. Nah, sebab yang kedua, kenapa? Apa rahasianya Rasulullah SAW diutus oleh Allah dan dikeluarkan dari keturunan ningrat, artinya keturunan yang mempunyai kemuliaan. Karena biasanya kaum Arab melihat apa? Keturunan. Makanya ada hadis Rasul yang berbunyi, arba'un min amril jahiliyah. Saya ulangi, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. 4 perkara dari perkara jahiliyah yang terdapat pada umatku yang tidak ditinggalkannya. Salah satunya adalah at-ta'nu fil ansab, al-fakhru bil ansab, menyombongkan diri dengan nasab, keturunan. Ya, saya darah biru, kamu darah kuning. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sebab yang ketiga yaitu agar kaumnya menjaga beliau, dan ini terbukti. Bani Hashim adalah keturunan Rasul sallallahu alaihi atau kabilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kabilah yang sangat terkemuka. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan beliau adalah utusan Allah, Rasulullah, Nabi Allah, maka akhirnya ada semacam permusuhan dari kabilah-kabilah lain. Tapi karena beliau dari Bani Hashim, maka Bani Hashimlah yang menjaga eksistensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 rahasia kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Diutus dari kabilah yang tinggi, yang mulia. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Baik, kita masuk kepada pembahasan kedua. Ya, pembahasan kedua. Pembahasan kedua ini yaitu kejadian pasukan gajah. Kejadian pasukan gajah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Abdul Muttalib bin Hashim. Siapa beliau ini? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib berarti kakek beliau yang keberapa? Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti kakek beliau yang keberapa? Yang pertama. Jangan ragu, yang pertama. Ya. Apa sudah lapar nih?
Ya, jangan ragu. Itu yang pertama. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib di zaman Abdul Muttalib bin Hashim, kakeknya. Kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi kejadian pasukan gajah. Ya. Yang mana pasukan gajah ini pas dengan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi adanya pasukan gajah pas tahun itu juga kelahiran siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kisahnya secara ringkas. Kenapa disebutkan selalu kalau dalam sejarah Rasulullah SAW tentang adanya kejadian tahun gajah ini? Karena berkaitan dengan kelahiran beliau. Ya, tahun gajah, tahun yang mana pada waktu itu pasukan gajah yang berasal dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah, pada tahun itu pula apa? Lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya Abrahah Al-Habasyi dari negeri Habasyah, Ethiopia, berkulit hitam. Dia ini wakil Raja Habasyah di Yaman. Yaman Ethiopia. Ada wakilnya di Yaman. Habasyah Ethiopia. Habasyah Ethiopia di Afrika. Ada wakilnya di daerah Yaman. Kemudian ketika negeri Habasyah, Raja Habasyah melihat kok orang-orang Arab mengagungkan Ka'bah yang ada di Mekah. Ya, mereka berduyun-duyun datang ke Ka'bah. Kemudian tawaf di sana menghormati, sangat memuliakan Ka'bah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di Yaman terdapat gereja yang besar, tepatnya di daerah Sana'a. Gereja tersebut mereka namai Qulais. Qulais. Jangan kasih nama anak Qulais, itu nama gereja. Qulais. Ya. Dan siapa? Abrahah ini ingin orang-orang meninggalkan Mekah, meninggalkan Ka'bah dan pergi kemana? Ke gereja tadi, ke Qulais yang ada di Sana'a tadi. Ya, daripada mereka pergi ke Makkah, ke tawaf di Baitullah, di Ka'bah Musyarrafah, mendingan mereka pergi ke Qulais. Nah, oleh karena itulah akhirnya Abrahah Al-Habasyi ini ingin menghancurkan apa? Ka'bah. Itu sebabnya. Itu sebab Abrahah datang ke mana? Ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu orang dari Bani Kinanah. Bani Kinanah apa? Keturunan apa? Rasulullah SAW, betul? Bani Kinanah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar bahwa Abrahah ingin berniat menghancurkan Ka'bah. Maka seseorang ini mencoret-coret gereja tersebut. Mencoret-coret gereja tersebut. Dengan coretan apa? Dengan coretan kotoran onta, bil adhirah. Dicoret-coret dengan kotoran onta. Marah Abrahah. Sudah dia iri melihat orang-orang lebih mengagungkan Ka'bah dibanding Qulais, apalagi gerejanya dicoret-coret. Akhirnya marah dan akhirnya dia menetapkan untuk menghancurkan Ka'bah. Dia jalan, ya. Dia yang memimpin sendiri pasukannya. Pada waktu itu pasukannya sekitar 60.000 pasukan. Ya. Dan di pasukan tersebut ada yang menunggangi apa? Gajah. Karena menunggangi gajah, mereka tidak berhenti. Karena gajah yang menerobos. Ya. Gajah kuat, dia menerobos. Sampai kepada daerah yang bernama Al-Maghmis. Al-Maghmis, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah timur kota Mekah sekarang. Timur kota Mekah.
yang jelas sekitar 20 kilometer dari kota Mekah. 20 kilometer dari kota Mekah, dan itu belum masuk tanah suci. Ya. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Abraha memberikan sogokan kepada orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya 200 onta untuk Abdul Muttalib. Diberikan kepada siapa? Kepada Abdul Muttalib. Oleh siapa yang memberikan? Abraha. Ya. Maka datanglah Abdul Muttalib, dan waktu itu Abdul Muttalib Sayyidu Quraisy, pemimpin orang-orang Quraisy, dan menemui Abraha. Ketika Abraha melihat Abdul Muttalib, Abraha langsung mengagungkannya, memuliakan Abdul Muttalib. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Abdul Muttalib berkata, "Ma hajatuka? Apa keperluanmu?" Maka Abraha mengatakan, "Hajati an yaruddal malik ala mi'atai ba'ir allati akhadhaha." Hajatku adalah yaitu meminta kembali 200 onta tadi yang telah diambilnya. Faqala Abraha, "Hadhil qabail, madza sayakunu raddu fi'lil qabail?" Ini adalah kabilah-kabilah semuanya yang ikut aku ingin memerangi Ka'bah. Apa yang kira-kira yang akan dilakukan oleh seluruh pengikutku ini? Walaqad qala al-kuffar ma'a hadzal nasab ar-rafi' wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Afwan. Maka Abraham mengatakan, "Qad kuntu a'jabatni hina ra'aituka, thumma zahadtu fika hina ma kallamtani. Atukallimuni fi mi'atai ba'ir wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaik qad ji'tu lihadmihi la tukallimini fihi." Artinya begini ceritanya. Abraham memberikan 200 tadi. 200 onta kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka datanglah Abdul Muttalib. Ketika datang Abdul Muttalib, maka Abraha dia gemetar dan menghormati Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib berkata, "Apa keperluan engkau datang ke sini?" Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keperluanku, kata Abdul Muttalib kepada Abraha, "Aku ingin mengembalikan 200 onta ini yang engkau berikan kepada kaumku. Ini tidak penting." Maka Abraha mengatakan, "Aku ketika melihat engkau sangat berwibawa engkau, tetapi ketika mendengar perkataanmu ini, aku tidak menganggapmu apa-apa lagi. Engkau adalah orang yang rendah di hadapanku, dan aku akan hancurkan rumah yang ada di dalam kota ini, yaitu Baitullah, Ka'bah yang dia inginkan." Maka Abdul Muttalib mengatakan, "Ana Rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'hu." Aku cuma penggembala onta, sedangkan rumah tersebut ada yang memilikinya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang akan menahannya agar kamu tidak bisa menghancurkannya. Qala ma kana liyamtani'a minni. Kata Abraha, enggak mungkin penguasanya untuk menahanku untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Qala anta wa dzak walaja'at Quraisyun ilal jibal wa jalasat tanzuru madza yasna'u Abraha. Silahkan, kata Abdul Muttalib, silahkan hancurkan. Maka orang-orang Quraisy pergi ke gunung-gunung melihat apa yang terjadi. Ya, melihat apa yang terjadi. Wa a'adda Abraha jaishahu. Abraha menyiapkan tentaranya, wa tahayya'a lidukhuli Makkah, dan beliau menyiapkan tentaranya dan bersiap untuk masuk ke kota Mekah.
Lalu pada saat itu pasukan gajah dahulu ingin masuk ke kota Mekah. Falamma wajjahul fil wa kana ismu Mahmudan ila Makkah baraka wa darabuh liyaquma fa'aba. Ternyata ketika Mahmud, ada seorang namanya Mahmud, ingin menggerakkan apa tadi? Gajahnya malah duduk. Tidak mau masuk. Gajahnya duduk, tidak mau masuk. Kemudian dipukulin gajahnya, ayo bangun, masuk. Ya, dipukulin gajahnya. Liyaquma, agar berdiri kemudian masuk, tapi gajahnya enggan. Yang lebih luar biasa lagi, ketika diarahkan ke arah selain Mekah, dia berdiri dan berlari. Subhanallah. Ya, qama yuharwil, dia berdiri dan berlari. Tsumma arsalallahu alaihim tayran ababi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka burung-burung dari negeri ababil, tahmilu ahjaran, yang membawa batu-batu. Tidaklah salah seorang dari mereka terkena batu tersebut kecuali langsung mati seketika. Langsung mati seketika. Ya, dan subhanallah, ada pelajaran menarik, Pak. Kadang-kadang orang sombong dengan kebesaran dunia, Allah hancurkan dia dengan barang-barang yang sedikit, barang-barang yang dianggap hina. Lihat nanti di hari kiamat, Ya'juj Ma'juj. Itu manusia-manusia besar. Ya'juj Ma'juj itu bukan si Ya'juj, bukan si Ma'juj, bukan. Itu kaum. Kaum namanya Ya'juj Ma'juj. Bukan dua orang, tapi kaum besar. Manusia besar-besar. Saking besarnya air lautan diminum habis. Ya, saking besarnya air lautan diminum habis. Sampai orang-orang kelompok Ya'juj yang Ma'juj yang terakhir datang, ketika melihat air lautan kering, dia mengatakan, dulu di sini ada lautan. Terlambat dia minum. Ya, didahului orang-orang sebelumnya. Ya'juj Ma'juj. Jadi bukan si Ya'juj, bukan si Ma'juj itu. Tapi dia adalah kaum yang besar. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa hancurnya Ya'juj Ma'juj? Kaum Ya'juj Ma'juj itu. Bagaimana Allah menghancurkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala utus, ya, dari langit ulat-ulat. Manusia-manusia besar perkasa tersebut hanya dengan ulat. Dia dimakan oleh ulat-ulat. Tahu antum dalam hadis riwayat Muslim, saking besarnya kaum Ya'juj Ma'juj itu, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka dimakan oleh ular, maka darahnya menjadi air bah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hujan selama 70 tahun sehingga baru habis bersih darahnya. Subhanallah. Tapi Allah hancurkan dengan apa? Ulat. Dengan barang yang kecil. Sama gajah, pasukan gajah Allah hancurkan dengan seekor burung kecil, membawa batu-batu kecil. Allah ingin memperlihatkan bahwa kekuatan hamba tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fil dari ayat 1 sampai terakhir. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh para ahli sejarah, kejadian pasukan gajah ini terjadi pada bulan Muharram, bertepatan dengan awal Februari, akhir Februari, awal Maret pada tahun 571 Masehi, atau sebelum 571 Masehi, atau sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 bulan setengah sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ya. Baik. Kapan kejadiannya tadi? Secara Masehi kapan? 571. Sedangkan secara hitungan dari sejarah Nabi kapan?
1,5 bulan sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, 1,5 bulan sebelum beliau lahir, maka terjadilah peristiwa pasukan gajah. Sekarang saya ingin dalam pelajaran sejarah ini bukan hanya sekedar mengambil cerita. Sekarang kita ambil pelajaran dari kisah pasukan gajah. Pelajaran pertama yaitu pasukan gajah menunjukkan kejadian pasukan gajah menunjukkan kedudukan kabilah Quraisy. Pasukan gajah menunjukkan kedudukan kabilah Quraisy di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kabilah Quraisy. Dan perlu diketahui bersama bahwa seluruh kabilah dikalahkan oleh Abraha kecuali kabilah Quraisy. Seluruh kabilah dikalahkan oleh Abraha ini, oleh pasukan gajah ini, kecuali pasukan Quraisy. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena dari Quraisy lah akan keluar siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah memuliakan kabilah Quraisy. Dan ini dikenal oleh orang-orang Arab bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaku sebagai nabi dan rasul, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang mengatakan, "Inna hazma Muhammadin Quraisyan dakhalna fi dini Muhammad. In hazama Muhammadun Quraisyan dakhalna fi dini Muhammad." Kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menguasai Quraisy, maka kita akan masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in baqiyatiz za'amatu fi Quraisy lam nakun khasarna alaqatuna biha. Lihat, kalau seandainya Muhammad SAW bisa menguasai Quraisy, kami akan masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad. Karena kalau kami dipimpin oleh orang Quraisy, kita tidak akan pernah sengsara. Lihat, ini menunjukkan keutamaan kabilah Quraisy. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi tentang keutamaan Quraisy. Ya. Ini masih cerita atau masih faidah bahwa ketika pasukan gajah itu kalah, maka Allah ingin memuliakan kabilah yang di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus. Yang kabilah di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar darinya, itu kabilah Quraisy. Makanya Allah kalahkan Abraha dengan pasukannya. Lihat perkataan Ibnu Hisham di dalam kitab sejarahnya, "Falamma raddallahu al-habasyata an Makkah wa asabahu ma asabahu minan niqmah a'zamatil arabu Quraisyan." Ketika Abraha kalah dan bisa diusir dari kota Mekah dan pasukan Abraha mendapatkan kekalahan, apa yang mereka dapatkan? Artinya kekalahannya besar-besaran, habis pasukannya. Maka orang-orang Arab akhirnya tambah mengagungkan kabilah Quraisy. Dan ini yang diinginkan oleh Allah, bahwa nanti dari kabilah Quraisy ini diutus seorang nabi dan rasul. Makanya orang-orang Arab mengatakan, hum ahlullah qatalallahu anhum wa kafahum mu'nata aduwihim. Mereka adalah mereka adalah ahlullah, yaitu penolong Allah. Allah memerangi musuh-musuh mereka. Kemudian Allah mencukupkan musuh-musuh mereka dari mereka. Nah, ini tujuan Allah Subhanahu wa taala mengalahkan tentara Abraha adalah agar memunculkan bahwa kabilah Quraisy adalah kabilah yang apa? Yang utama. Karena nantinya akan diutus darinya apa? Seorang nabi dan rasul, itu tujuannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu
tatkala Abrahah ingin menyerang maka ini menunjukkan bahwa Arab pada saat itu mereka berpecah belah, tidak satu. Ya, ketika Abrahah ingin menyerang maka pada saat itu terlihat Arab terpecah belah, tidak satu. Kenapa? Karena yang melawan Abrahah pada waktu hanya siapa? Hanya Quraisy. Ya, hanya Quraisy. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita ambil pelajaran bahwa Islam tidak memandang, tidak bersatu di atas kabilah, di atas suku, tidak. Tetapi Islam bersatu di atas Islam. Kaum muslim bersatu di atas Islam, bukan di atas suku. Kamu Arab, kamu jamaah, saya akan bersama-sama jamaah. Ini orang Banjar, saya akan bersama orang-orang Banjar. Ini orang Madura, saya akan bersama orang-orang Madura. Enggak. Islam, kaum muslim bersatu di atas Islam. Dari mana kita lihat ini? Yaitu tadi bahwa ketika Abrahah datang, yang melawan Abrahah cuma kabilah Quraisy saja. Sedangkan kabilah-kabilah Arab lainnya tidak menolongnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terdapat pelajaran di sini. Ketika tadi Abdul Muthalib mengatakan, "Ana Rabbul Ibil." Aku hanya penggembala onta. Sedangkan rumah Baitullah Ka'bah itu ada yang menjaganya, ada Rabbnya. Apakah ini menunjukkan bahwasanya Abdul Muthalib masuk Islam? Nah, lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abdul Muthalib mengatakan, "Walil baiti Rabbun yahmi." Rumah itu ada Rabb yang menjaganya. Ini memberikan faidah kepada kita bahwa seorang muslim senantiasa harus bersandar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Abdul Muthalib mengucapkan seperti itu padahal beliau masih musyrik, ya, masih musyrik. Beliau mengatakan bahwasanya Allah yang akan menjaga rumah ini, bagaimana seorang muslim? Semestinya lebih lagi. Setiap ada perkara dia bersandar, bertawakal, beriktimat hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, terutama di zaman sekarang, tatkala yang kita lihat di tengah-tengah kaum muslim ditindas di mana-mana, maka tidak ada lain kecuali kita bersandar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Abdul Muthalib ketika beliau mengatakan walil baiti rabbun yahmih, dan rumah Allah, ada Rabb yang menjaganya. Ini bukan berarti beliau lepas diri, tetapi beliau ingin memberikan kepada Abrahah bahwasanya hati-hati loh. Kamu mau menghancurkan rumah Allah, itu hati-hati. Karena ada Allah, ada Rabb yang menjaganya. Ya, bukan berarti Abdul Muthalib pada saat itu berlepas diri dari menjaga Ka'bah, tetapi ingin memberikan inzar, peringatan keras kepada Abrahah bahwa hati-hati, bahwa ada Rabb yang menjaga rumah tersebut. Maka kita, Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus lebih yakin daripada Abdul Muthalib bahwasanya ada Allah yang menjaga hamba-hambanya. Tatkala kita taat kepada Allah, kemudian ada perkara-perkara yang kalau taat tersebut kita akan dicelakakan oleh orang lain, maka kita katakan di dalam hati kita, ada Rabb yang akan menjaga kita. Nah, seperti itu. Ini pelajaran yang menarik kita ambil tatkala kita dalam kesulitan, tatkala kita dalam kesempitan. Taib. Itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Masih banyak pelajaran-pelajaran kita bisa ambil
dari kisah apa? Kisah pasukan gajah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang ingin bertanya? Ya, tidak ada? Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.